Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, baik ya. Nah, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini walaupun kita harus belajar secara online ya. Baik, hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis, yaitu hadis tentang amal solih. Sudah siap semua ya? Yuk, mari kita belajar bersama. Sebelumnya, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita mulai pembelajarannya. Anak-anak, berikut adalah lafal hadis tentang amal solih, riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam atau manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu yang pertama sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Ini dia isi kandungan hadis tentang amal soleh. Jadi, kehidupan di dunia ini tidaklah kekal ya anak-anak. Hidup di dunia akan berakhir apabila apa? Apabila datang kematian. Maka akan berakhirlah kesempatan untuk beramal. Sebab amal itu akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan di dunia agar kita menggunakannya untuk apa? Untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan kesempatan hidup sebelum datangnya kematian. Dengan cara apa? Dengan cara beramal solih. Beramal solih sebanyak-banyaknya, sebab amal itu akan menjadi bekal kita ketika di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa apabila manusia itu sudah mati, seluruh amalnya terputus pahalanya, kecuali apa? Kecuali 3 amalan yang solih. Yang pertama adalah sedekah jariyah, kemudian yang kedua yakni ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak solih yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, 3 perkara itu tadi apa saja? Yang pertama yaitu sedekah jariyah. Nah, sedekah berarti pemberian, sedangkan jariyah artinya mengalir. Dengan demikian, sedekah jariyah adalah memberikan harta untuk kepentingan umum yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, ada bedanya ya antara sedekah biasa dengan sedekah jariyah. Nah, syarat-syarat sedekah jariyah itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang kedua berupa barang atau benda yang mempunyai sifat awet atau tahan lama. Kemudian, yang ketiga, barangnya mempunyai manfaat untuk kepentingan umum. Dan yang keempat, bentuk atau benda tersebut dimanfaatkan untuk kebaikan. Anak-anak,
Contoh dari sedekah jariyah itu misalnya mewakafkan tanah atau memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan rumah sakit, jalan, dan lain sebagainya. Jadi, orang yang menyumbangkan hartanya untuk membangun seperti itu akan terus-menerus menerima pahala selama pembangunan itu dimanfaatkan untuk kebaikan. Walaupun ia telah meninggal dunia. Jadi, walaupun sudah meninggal dunia, pahalanya akan tetap mengalir. Begitu ya. Kemudian, amal soleh yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Apalagi orang yang telah kita ajari tersebut mau mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain juga. Lalu, apa sih syarat-syarat ilmu yang bermanfaat itu? Baik, yang pertama yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian, mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian, ilmu tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama. Dan yang terakhir, ilmu tersebut mempunyai manfaat dalam kehidupan. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Kemudian, mengajarkan ilmu juga merupakan kewajiban umat Islam. Jadi, kita tidak boleh menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu artinya tidak mau mengajarkan ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Karena sesungguhnya yang menyembunyikan ilmu itu sangat pedih siksanya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, kemudian ia menyembunyikannya, maka kelak pada hari kiamat, ia akan dibungkam mulutnya dengan api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian, amal soleh yang ketiga yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi, kewajiban seorang anak kepada orang tuanya adalah berbakti kepada keduanya. Kemudian, selalu berkata dengan sopan dan membantu meringankan pekerjaan mereka. Namun, jika keduanya atau salah satunya telah meninggal dunia, maka seorang anak dapat berbakti kepada orang tuanya dengan cara apa? Yaitu dengan cara mendoakannya. Anak-anak, kita dapat mendoakan orang tua kita baik ketika mereka masih hidup maupun ketika mereka telah meninggal, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka. Doa tersebut dipanjatkan kapan saja, terutama setiap kali selesai melakukan sholat 5 waktu. Nah, ini adalah doa kepada orang tua. Semua anak-anak sudah hafal ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku ketika kecil. Anak-anak solih dan solihah yang ibu sayangi, anak-anak soleh adalah dambaan setiap orang tua. Oleh sebab itu, jadilah anak solih yang mendoakan kedua orang tuanya. Janganlah menjadi anak yang durhaka. Ada beberapa perilaku yang harus dimiliki, di antaranya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berbakti kepada orang tua. Selanjutnya, berbuat baik terhadap sesama dan selalu mendoakan kedua orang tua. Dan yang terakhir adalah giat belajar, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Nah, anak-anak, jadilah
anak yang solih dan solihah. Baik anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini ya, yaitu hadis tentang amal solih. Baik anak-anak, cukup sekian dari Ibu. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Baik, sekian dari Ibu. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.